Kali ini kami akan mempresentasikan program pertama kami, yaitu kewirausahaan. Kami membuat sebuah brand untuk produk lokal yang ada di Desa Gedong, yaitu keripik pangsit Pacitan. Kata Citan sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti suguhan untuk para tamu. Pangsit. Komposisi dari keripik pangsit ini terdiri dari tepung terigu, tepung tapioka, minyak sayur, air, bawang putih, garam, dan merica. Produk ini dikemas dengan kemasan plastik transparan dengan berat bersih 100 gram dengan harga 7.000 per bungkus dengan ketahanan 14 hari. Jadi rasa dari pangsit itu sendiri ada gurih dan pangsitnya itu sangat crispy dan sangat-sangat membuat ketagihan. Lalu pangsit itu cocok untuk teman mengobrol bersama teman-teman atau sedang menongkrong dengan teman-teman, bisa dijadikan untuk teman ngobrol, lalu untuk suguhan dengan tamu, dan bisa juga untuk lauk atau untuk teman makan mie ayam dan bakso, dan bisa untuk yang lainnya. Target pasar tidak lengkap jika kita membuat sebuah produk tanpa mengetahui dan menentukan target pasar. Untuk itu, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang disebut sebagai target pasar. Target pasar adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran penjualan untuk membeli produk yang dijual. Dengan harga yang sangat terjangkau dan rasa yang sangat enak, keripik pangsit Citan dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Nah, kira-kira keripik pangsit Citan enak buat dimakan bareng apa ya? Mungkin di pikiran teman-teman sudah ada yang terpintas ya kan? Mungkin ada yang berpikir untuk dijadikan cemilan sambil nonton TV, ada yang berpikir untuk dijadikan cemilan sambil nonton film. Namun, keripik pangsit memiliki dua sahabat sejati yang biasa dinikmati bersama-sama di kalangan masyarakat umum. Ya, itu adalah bakso dan mie ayam. Maka dari itu, warung bakso dan mie ayam juga menjadi salah satu dari target pasar kami. Kami juga menargetkan event-event besar seperti pernikahan dan konser-konser di mana mereka sangat sekali membutuhkan snack yang dapat dimakan bersama-sama oleh orang lain. Selanjutnya, yaitu pemasaran. Digital marketing adalah metode promosi yang kami terapkan agar produk dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi, seperti menggunakan Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Teknis pemasaran yang kami gunakan adalah dengan menyiapkan jadwal upload untuk setiap postingan dan menyiapkan template desain dan platform Instagram, Facebook, dan media potensial lainnya. Lalu, distribusi keripik pangsit Citan untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul adalah melalui cash on delivery atau yang biasanya disebut COD, di mana di sini pihak keripik pangsit Citan sendiri yang akan mengirimkan langsung kepada pelanggan yang melakukan pemesanan secara pribadi dan dapat dibayar setelah pesanan sampai. Lalu untuk di luar wilayah Gunung Kidul, jalur distribusinya adalah melalui jasa kurir online seperti misalnya yang sudah banyak dikenal adalah aplikasi Gojek yang bermitra dengan driver ojek online sebagai kurir jasa pengiriman barang. Jadi tiap pelanggan yang sudah melakukan pemesanan melalui aplikasi akan dikirimkan langsung oleh driver sesuai lokasi yang sudah dicantumkan. Lalu bagaimana untuk yang berada di luar wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Di sini jalur distribusinya adalah melalui jasa-jasa ekspedisi. Seperti yang kita tahu, di sini saat ini sudah banyak jasa-jasa ekspedisi seperti JNE, Tiki, JNT, dan banyak lainnya lagi. Jadi setiap pelanggan yang
melakukan pesanan di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dikirimkan melalui jasa-jasa ekspedisi tersebut. Lalu, sekarang saya akan menjelaskan bagian produksi. Jadi bagian produksi sini akan ditangani oleh ibu-ibu PKK. Kenapa ibu-ibu PKK? Karena kami berharap agar ibu-ibu khususnya yang tidak bekerja dapat menghasilkan pundi-pundi uang dari membantu membuat keripik pangsit. Jadi kami juga berharap agar perekonomian di Desa Gedong dapat berkembang. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan agar mereka memiliki kreativitas dan membuat produk lain selain keripik pangsit. Seperti keripik yang lainnya dan keripik pangsit varian rasa. Dan juga produk lainnya yang mereka bisa jual. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biaya operasional. Nah, sebenarnya biaya operasional itu sendiri apa sih? Biaya operasional sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan bisnis yang tentu saja berhubungan dengan uang, atau pengoperasian alat-alat, komponen-komponen maupun perlengkapan dan fasilitas lainnya. Lalu bagaimana cara untuk menghitung biaya operasional itu? Biaya operasional dihitung dari biaya produksi ditambah pengeluaran operasional. Biaya produksi meliputi bahan baku, sewa bangunan maupun lahan, dan juga gaji karyawan. Tentu saja masih banyak lainnya. Lalu, apa sih manfaat biaya operasional sendiri bagi masyarakat Gedong? Nah, biaya operasional sendiri diharapkan masyarakat Gedong nantinya dapat menentukan harga yang sesuai untuk penjualan citan atau keripik pangsit itu sendiri. Nah, itu juga bisa menjadi pijakan untuk masyarakat Gedong dalam mengambil keputusan ke depannya. Ataukah mereka ingin membuka pangsa-pangsa baru atau ingin memfokuskan suatu produk di Gedong itu sendiri yang berangkat dari biaya operasional. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang kita ke slide terakhir, yaitu kelemahan dari produk pangsit Citan. Nah, di sini ada 3 kelemahan. Yang pertama, produk ini hanya bisa bertahan selama 14 hari dalam kemasan plastik. Karena memang produk ini tidak memakai bahan kimia ataupun bahan pengawet lainnya, jadi produk ini nih kualitasnya akan berkurang jika disimpan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Lalu yang kedua, kemasan packing tidak benar ini bisa menyebabkan pangsit menjadi tidak renyah. Lalu yang ketiga, produk yang disediakan baru tersedia satu varian rasa yaitu original atau gurih. Karena memang dari Desa Gedong ini belum mengeluarkan varian rasa yang lain dan baru ada satu varian rasa itu yaitu original atau gurih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 105 Gedong. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, perkenalkan, nama saya Mangapul Pakpahan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan akuntansi. Dan saya merupakan peserta dari KKN 77 kelompok 105. Perkenalkan, nama saya Maria Krista Dianingratri Susetyo. Saya biasa dipanggil Krista atau Rista. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Saya dari kelompok 105 KKN 77. Baik, perkenalkan, nama saya Risa Sawananjengka Afif. Biasa dipanggil Ica atau Isa. Saya dari Fakultas Hukum. Saya dari kelompok 105 KKN 77. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Peter Cantona Astina Putra Johan dari Fakultas Teknik
jurusan Teknik Sipil kelas internasional. Saya merupakan anggota dari kelompok 105 KKN 77 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ulfatin Sukmaratri dengan NPM 1702171054. Saya dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, nama saya Mimasian Christopher. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Atmajaya Yogyakarta dari Fakultas Teknik Industri, Program Studi Informatika. Dan saya merupakan peserta KKN 77 kelompok 105. Halo, saya Aidin Novibno Karis, biasa dipanggil Ibnu. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Sistem Informasi, dan saya berada di dalam kelompok 105 Gedong KKN 77. Perkenalkan, nama saya Al Sigit Guntoro, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Informatika, kelompok 105, dan KKN 77. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Maulana Wijanarko. Saya anggota kelompok KKN 105 Padukuhan Gedong KKN 77. Halo, perkenalkan nama saya Maria Rosalira Putri, NPM 1709063990 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, kelompok 105 Padukuhan Gedong KKN 77.